Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi peserta Matsama, masa ta'aruf siswa-siswi ma'arif dari MTS NU Nurul Huda Mangkangkulon Tugu Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan ini lahir karena bangsa Indonesia ingin membebaskan diri dari penjajahan Portugis, Inggris, Belanda maupun Jepang. Perjuangan waktu itu adalah bersifat kedaerahan, sehingga belum ada persatuan dan kesatuan. Di pihak lain, penjajah selalu melaksanakan politik adu domba. Namun demikian, sejarah perjuangan bangsa Indonesia tetap mencatat bahwa bangsa Indonesia selalu berjuang sekuat tenaga untuk mengusir penjajahan dari bumi Indonesia. Oleh karena itu, muncullah kesadaran para pejuang itu untuk melaksanakan perjuangan yang bersifat nasional, tidak kedaerahan lagi, yang dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan, karena itu akan mempunyai kekuatan yang nyata. Oleh karena itu lahirlah namanya organisasi Budi Utomo yang lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Biasanya disebut dengan Hari Kebangkitan Nasional. Karena sadarnya akan persatuan dan kesatuan itu berlanjut dengan adanya Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda-pemudi Indonesia mempelopori perjuangan atau persatuan yang ada di Indonesia, yaitu merasa satu tanah air, satu bangsa, kemudian satu bahasa. Setelah Sumpah Pemuda tadi, perjuangan itu ditandaskan atau didobrak dengan lahirnya atau dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia telah merdeka pada waktu itu. Buah dari perjuangan yang bersifat persatuan dan kesatuan. Adapun wawasan kebangsaan Indonesia, itu latar belakangnya sebetulnya sudah dimulai zaman dahulu. Sudah ada sejak zaman Sriwijaya, sejak zaman Majapahit, Budi Utomo, dan lain sebagainya tadi, ya. Kemudian apa yang ada atau yang termasuk nilai-nilai wawasan kebangsaan itu? Yang pertama adalah pengorbanan. Jadi pengorbanan adalah kesediaan mereduksi kepentingan pribadi, daerah, dan golongan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah kesederajatan, yaitu kesempatan yang sama untuk berperan dalam atau demi bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah kekeluargaan, yaitu kesediaan menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa. Kita patut berbangga karena kita di Indonesia secara gemilang berhasil mempersatukan anak-anak bangsa yang majmuk, yang beraneka ragam, yang heterogen, yang multikultural,
yang pluralistik menjadi satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia. Nilai-nilai pembangunan yang ada dalam wawasan kebangsaan itu merupakan karakter kebangsaan, yaitu meliputi nilai kejuangan. Jadi kalau kamu nanti sudah besar, ingin berjuang, itu biasanya akan masuk menjadi anggota polisi, Polri, menjadi anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia, Polwan, Kowat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nilai semangat. Jadi semangat wawasan kebangsaan tadi, kalau kita atau siswa-siswi dan Bapak Ibu guru di masa pandemi ini tentu saja semangat belajar meskipun kita tidak tatap muka. Jadi kita tetap melaksanakan pelajaran di rumah atau study from home. Stay at home, di rumah belajar, Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran secara daring atau online. Yang ketiga adalah nilai kebersamaan atau gotong royong. Jelas ini, nanti kalau sudah pandemi berakhir, kamu bisa bekerja sama dengan teman, gotong royong, membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian nilai kepedulian atau solider. Peduli dalam masa ini yang kurang mampu, anak-anak bisa menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu teman atau tetangga yang membutuhkan. Untuk sekedar uang jajan atau untuk membeli nasi kucing dan lain sebagainya. Kemudian nilai sopan santun, jelas. Makanya MTS Nurul Huda mengutamakan pendidikan karakter. Lalu karakter itu nomor satu. Kalau anak pinter, tapi karakternya jelek, orang melihat saja males. Lebih baik anak yang berakhlakul karimah, bersopan santun, pinter rak pati-pati, tidak masalah. Itu lebih menyenangkan dan lebih dihormati oleh orang lain. Ya, yang selanjutnya adalah nilai persatuan dan kesatuan. Jelas, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semua itu harus bersatu. Mengalahkan COVID pandemi juga harus bersatu. Pemerintah, rakyat mendukung dengan jalan belajar di rumah, bekerja di rumah, kemudian tidak kontak fisik, menggunakan protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian nilai tanggung jawab, jelas. Yang Bapak Ibu guru mengajar, yang kamu mengikuti pembelajaran online, itu bentuk nilai tanggung jawab. Kemudian nilai kekeluargaan. Kamu di rumah juga menjalin kekeluargaan atau kerjasama, saling sayang terhadap adik, kakak, orang tua, kemudian saudara-saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah contoh nilai kejuangan tentara berjuang, ya toh. Kalau namanya berjuang itu dia nasionalismenya sangat tinggi. Jadi dia tidak hanya eman harta, tidak eman harta, nyawa saja dipertaruhkan. Bahkan kemarin itu ada tentara Indonesia yang gugur ketika mengikuti misi perdamaian. Jadi Indonesia ikut mengirimkan misi perdamaian, tentaranya gugur di luar negeri. Tidak apa-apa, itu namanya rasa patriotisme. Rela berkorban demi bangsa dan negara, demi kedamaian dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah jiwa dan makna dalam perjuangan. Jiwa perjuangan bangsa merupakan penerus perjuangan yang didahulukan dengan menghancurkan seluruh kekuatan imperialisme dan kolonialisme. Jadi tidak zaman dulu saja ada imperialis atau kolonialis. Sekarang itu ada, tetapi yang bersifat non-fisik. Jadi ada penjajahan ide melalui internet, situs-situs yang tidak baik masuk ke Indonesia. Jadi karena pengaruh globalisasi ini, sehingga nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang adiluhur, yang sopan, yang santun, itu bisa tergerus apabila kita tidak bisa menyaring, memilah informasi
yang datang dari internet tadi. Jadi kalau semua yang masuk harus kita saring. Tingkah laku, kemudian sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan nilai-nilai akhlakul karimah yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, kita tinggalkan. Jadi kalau sekarang kan anak-anak itu yang bukan orang MTS, bukan orang Islam, apalagi Islam yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, itu pakai rok mini, pakai zukensi, gitu, petetak-petetek, rambut disemir. Kalau kita siswa-siswi dan Bapak Ibu guru tentunya kita busana, pakaian itu sopan. Jadi menutup aurat, kemudian menggunakan kerudung, kalau pakai celana yang panjang, kemudian bajunya juga panjang. Itu nilai-nilai akhlakul karimah atau nilai-nilai sopan santun yang sesuai dengan nilai-nilai nilai-nilai kebangsaan tadi. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan wawasan kebangsaan. Yang pertama, karena adanya persatuan dan kesatuan yang memandang bahwa bangsa Indonesia itu satu, Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, beribu-ribu bahasa, beribu-ribu suku bangsa. Itu tujuannya adalah kita akan menjadi bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi, dan sejahtera. Jadi semakin banyak semakin kuat, karena kita rukun. Kalau sudah kuat, kita akan mampu menghadapi persaingan internasional. Apalagi sekarang kita sudah memasuki perdagangan bebas. Itu harus kita punya daya saing tinggi. Kemudian terjaganya sejarah kebangsaan Indonesia dan cinta NKRI. Jelas tadi, cinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau orang NU bilang, NKRI harga mati, Pancasila jaya. Karena Pancasila itu pendirinya adalah salah satunya atau pencetusnya adalah dari kalangan orang Islam Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu orang-orang NU jelas Pancasila harus tetap lestari, NKRI harga mati. Karena kita warga NU, orang-orang NU, tokoh-tokoh NU adalah pendiri NKRI. Ya, selanjutnya adalah revitalisasi, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila dikembalikan menjadi Pancasila yang benar, kemudian dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan, dan mencegah disintegrasi bangsa. Jadi tidak ada bangsa yang lebih baik, misalnya Jawa merasa lebih baik dari Bali, Bali lebih baik dari Sumatera, tidak boleh. Di Indonesia adalah sama. Provinsi Jawa Tengah tidak merasa lebih baik dari Provinsi Kalimantan, tidak boleh. Kemudian kita tidak boleh berpecah belah. Jadi kalau merasa antar bangsa, antar suku bangsa ya, antar suku bangsa merasa lebih baik dari suku bangsa yang lain, maka akan timbul perpecahan atau disintegrasi. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas penangkal maya demi lestarinya bangsa. Sudah tadi, dunia maya harus kita tangkal, yang jelek-jelek, yang baik-baik kita pakai. Ya, selanjutnya cita-cita dan tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945. Visinya yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu bagaimana untuk mewujudkan visi tadi? Yaitu misinya. Cara mewujudkan visi tadi, cara mewujudkan tujuan tadi, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau ada tenaga Indonesia bekerja di kapal asing, kok di Pulau Sorong, kemudian dianiaya, bahkan dibunuh, maka Menteri Luar Negeri dan jajarannya, kemudian
kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri membantu tenaga kerja Indonesia tadi yang berada di luar negeri agar dia haknya tercukupi, haknya dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah memajukan kesejahteraan umum. Jelas rakyat harus sejahtera. Kalau tidak mampu dibantu, ada bantuan sosial, ada BPNT, ada PKH, dan lain sebagainya. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Biar situasi pandemi seperti ini, pemerintah berusaha harus mencerdaskan kehidupan bangsa, didanai, internet digratis. Kemudian ada ruang guru, ada pembelajaran yang gratis di internet yang boleh diakses oleh siswa-siswi di seluruh Indonesia. Itu bukti bahwa pemerintah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tadi Indonesia tidak mau tempur dengan negara lain. Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain, menjaga perdamaian dunia. Kemudian di Indonesia ada 4 pilar kebangsaan yang membuat Indonesia menjadi kokoh, kemudian kuat, dan lestari selamanya. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua adalah UUD 1945. Yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah NKRI. Politik yang ada di Indonesia itu politik cinta damai. Jadi kita harus cinta damai. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diliputi kedamaian, keimanan, ketakwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaban, serta persatuan dan kesatuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.